Kepada Bapak Hendrik Lewarisa SH-LLM, anggota DPR RI, dengan hormat disilakan. Please for the Honorable Mr. Hendrik Lewarisa SH-LLM. إلى المكرم فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Profesor Dr. Zainal Abidin Raharwarin, yang saya hormati para wakil rektor dan dekan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang saya hormati Forkopimda Maluku, yang mewakili Kapolda Maluku, yang saya hormati yang mewakili Pangdam 16 Patimura, yang saya hormati yang mewakili Danlanut, Danlan Tamal 9 Ambon, yang mewakili Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi, yang saya hormati para rektor Universitas Patimura, IAKN, Universitas Darussalam, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Universitas Muhammadiyah atau yang mewakili, dan yang saya hormati serta saya banggakan para sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ambon, dan terkhusus lagi para wisudawan hari ini, wisudawan S1 dan S2, angkatan pertama, periode pertama tahun 2024. Pertama dan terutama saya mau mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kesempatan yang diberikan bagi kita semua untuk bisa bertemu dalam forum yang berbahagia ini. Hadirin yang berbahagia, satu kehormatan bagi saya sebagai anggota DPR RI di pagi hari ini diberi kesempatan untuk memberikan orasi ilmiah. Orasi ilmiah yang disampaikan kepada saya dengan tema Strategi Kebijakan Pembangunan dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan Perguruan Tinggi di Maluku. Saya mendahulunya dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam salah satu tulisannya yang berjudul Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas tahun 2045, yang memaparkan beberapa persoalan pelik dan krusial yang dihadapi bangsa kita hari ini. Mulai dari tantangan net outflow of national wealth, yaitu larinya kekayaan negara ke luar negeri, sampai dengan rapuhnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, di mana 40% angkatan kerja kita masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar, dan sekitar 55% penduduk Indonesia masih masuk dalam kategori functionally illiterate atau buta huruf fungsional. Menurut hasil survei PISA, Program for International Student Assessment, di tahun 2018, kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar Indonesia di usia 15 tahun berada di ranking ke-72 dari 77 negara yang disurvei. Kondisi keterpurukan tersebut pun ternyata tidak banyak berubah sejak tahun 2012. Ketika kita membandingkan peringkat kemampuan membaca pelajar Indonesia usia 15 tahun dengan pelajar di tingkat usia yang sama dari beberapa negara tetangga ASEAN, Indonesia berada di peringkat nomor 2 dari bawah. Setiap negara maupun daerah harus mampu bersaing untuk memenangkan pangsa pasar tujuan yang dapat menghadirkan peningkatan ekonomi wilayah melalui kehadiran investasi, kekuatan jaringan atau rantai pasok, supply chain, teknologi, dan pengetahuan. Untuk dapat membangun daya saing unggulan tersebut, pemerintah di wilayah atau negara tersebut harus mampu memulainya dengan menghadirkan iklim bisnis dan investasi yang kondusif melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Sumber daya manusia harus menjadi fokus utama dalam menyusun kebijakan, karena keberadaannya diperlukan untuk inovasi dan pertumbuhan,
Selain itu, masyarakat harus mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Menurut OECD tahun 2020, peran pemerintah dalam menyediakan jenis pendidikan dan pelatihan tertentu penting, tetapi individu, perusahaan, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran tersendiri dalam pelatihan dan harus berinvestasi di dalamnya sendiri. Kebijakan yang berfokus pada sumber daya manusia, khususnya pada aspek peningkatan keterampilan rata-rata keseluruhan angkatan kerja, penting, dan karena ini penting untuk memfasilitasi adopsi dan penggunaan teknologi. Daya saing unggulan suatu wilayah mendorong pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menghadirkan berbagai kebijakan yang dapat mendorong terbangunnya daya saing unggulan daerah atau wilayahnya harus mampu melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan, termasuk perguruan tinggi, organisasi sipil kemasyarakatan, organisasi bisnis dan industri maupun lembaga keuangan dan perbankan dengan pendekatan kolaboratif. Diperlukan kekuatan proses kolaborasi dan integrasi antara kemampuan mengakumulasi permodalan, penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai tingkatan, dan kemampuan dalam membangun dan mengelola inovasi dan produktivitas dengan dukungan teknologi secara eksogen, khususnya teknologi digital. Proses di atas bukan saja harus dapat menghasilkan kebijakan, strategi dan program serta jaringan kolaborasi yang secara terintegrasi dapat mendorong terbangunnya daya saing unggulan berkelanjutan. Tetapi lebih dari itu, harus mampu mentransformasikan semua pemangku kepentingan pembangunan untuk bisa bersinergi dengan baik dan berkelanjutan. Strategi kebijakan pembangunan dalam penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi di Maluku harus menjadi salah satu produk strategis dari proses tersebut di atas. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam proses pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif. Dunia telah berubah. Sejak terjadinya krisis keuangan di tahun 80-an, telah terjadi peningkatan kesadaran tentang dunia bisnis yang saling terhubung secara global, kompleksitasnya dan keberlanjutannya. Kita sedang hidup di era VUCA, yaitu era yang serba penuh dengan volatility atau ketidakstabilan, uncertainty atau ketidakjelasan, complexity atau kompleks, dan ambiguity atau ambiguitas. Keadaan dunia saat ini dari perspektif geopolitik dan geoekonomi ditandai oleh ketidakpastian yang ekstrim dan tampaknya tidak ada banyak peluang untuk kembali ke keadaan yang lebih dapat diprediksi dalam waktu dekat. Jurnal Chief Economic Outlook yang dipublikasi oleh World Economic Forum pada bulan Juli tahun 2024 memaparkan bahwa kompleksitas sudah menjadi ciri ekonomi global, meningkatnya konflik internasional di berbagai belahan dunia, khususnya di Eropa dan Timur Tengah, meningkatnya ketegangan sosial di berbagai negara, pergeseran teknologi dan ketatnya kondisi keuangan telah menyebabkan meningkatnya volatilitas dan terus mengubah pola aktivitas ekonomi secara mendalam. Terlepas dari semakin meningkatnya volatilitas geoekonomi global, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya tahun ini sesuai dengan yang diproyeksikan dalam APBN tahun 2024. Produk domestik bruto kita bertumbuh sebesar 5,1% year on year pada kuartal pertama tahun 2024. Walaupun demikian, kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam menghasilkan output high value added services cenderung stagnan atau menurun sejak tahun 2011. Dari perspektif bisnis dan industri, pandangan para eksekutif terhadap ekonomi dunia tetap lebih positif daripada negatif. Meskipun mereka yakin resesi semakin mungkin akan terjadi. Dalam perekonomian mereka sendiri, kekhawatiran atas pengangguran semakin meningkat. Hal tersebut dinyatakan dalam suatu survei terkini yang dilakukan oleh McKinsey & Company pada bulan Juni tahun 2024. Dibandingkan dengan beberapa survei sebelumnya, responden di beberapa negara cenderung memprediksi peningkatan pengangguran di wilayahnya masing-masing. Secara global, 41% memprediksi tingkat pengangguran di negara mereka akan naik dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Para responden yang dalam survei sebelumnya menyatakan bahwa tingkat pengangguran di negara mereka akan tetap stabil, dalam survei yang terkini berubah pendapat. Prediksi mereka naik dari masing-masing 34% dan 37% dalam 2 kuartal terakhir. Responden di Tiongkok yang paling menonjol adalah perubahan di wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia.
di mana 40% responden mengantisipasi peningkatan pengangguran hampir 2 kali lipat dari persentase yang mengatakan demikian pada bulan Maret. Dalam teori ekonomi makro neoklasik, khususnya teori pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan model Solow-Schwann yang digunakan oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia, dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kombinasi 3 faktor penting, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk atau pekerja, kualitas sumber daya manusia, akumulasi kapital atau modal, dan peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dari ketiga faktor kontributor pertumbuhan ekonomi di atas, kualitas sumber daya manusia harus menjadi ujung tombaknya, karena di dalamnya menyangkut aspek pengetahuan dan penguasaan proses, teknologi dan inovasi yang merupakan faktor utama dalam membangun daya saing unggulan suatu wilayah atau daerah. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia, daerah atau wilayah yang berdaya saing unggul dan berkelanjutan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja saat ini dan di masa depan. Kita punya tantangan dan peluang pembangunan Maluku, tantangan dan peluang pembangunan Indonesia. Tantangan pembangunan Maluku, kita sudah terlalu sering mendengar pernyataan yang mengatakan bahwa wilayah Maluku atau provinsi ini memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Begitu juga pernyataan tentang posisi strategis wilayah Maluku dari perspektif jalur perdagangan sampai dengan aspek alur laut Kepulauan Indonesia. Sayangnya dengan berbagai kekayaan yang dimiliki Maluku sampai dengan saat ini, Maluku masih bertengger di posisi 10 besar provinsi termiskin di Indonesia, di mana Provinsi Papua dan Papua Barat jika tidak dimekarkan maka Maluku berada di posisi ke-5 besar provinsi termiskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Maluku per Maret 2023 mencapai 301,61 ribu orang. Angka ini fluktuatif dari tahun ke tahun, tergantung dari dinamika ekonomi daerah, khususnya faktor inflasi. Dengan demikian, maka konsekuensi logis yang terjadi adalah kemiskinan. Dan Bapak Ibu semua, forum yang saya hormati, kita tidak bisa menafikan fakta bahwa di Provinsi Maluku ada 5 kantong daerah di mana terdapat kemiskinan ekstrim. Kemiskinan saja bagi Maluku adalah masalah, apalagi kemiskinan ekstrim. Ini masalah kita bersama, masalah yang harus kita atasi. Pada triwulan pertama tahun 2024, nilai investasi yang masuk ke Provinsi Maluku dari penanaman modal dalam negeri atau PMDM hanya sebesar 707,3 miliar. Dan penanaman modal asing atau PMA sebesar 957,1 miliar. Dari total investasi yang masuk ke Provinsi Maluku pada triwulan pertama tahun 2024, tingkat penyerapan tenaga kerja hanya mencapai 386 orang, yang terdiri dari 15 orang tenaga kerja yang diserap oleh penanaman modal dalam negeri dan 371 orang diserap oleh penanaman modal asing. Ini adalah data yang berdasarkan data statistik resmi pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pembangunan dan pertumbuhan Maluku masih mengandalkan investasi sebagai faktor pendorong utamanya, yang dibagi ke dalam 2, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Selain investasi, faktor pendorong utama lainnya yang cenderung lebih dominan di daerah seperti Maluku adalah belanja negara atau APBN dan APBD, khususnya ke dalam berbagai program dan proyek pembangunan infrastruktur. Peluang pembangunan Maluku. Upaya untuk membangun dan meningkatkan industri lokal melalui program kewirausahaan, khususnya di sektor-sektor unggulan komparatif Maluku sampai saat ini, belum mampu dijadikan primadona penggerak roda perekonomian daerah. Kerangka berpikir dalam membangun strategi dan program pembangunan ekonomi wilayah idealnya turut mengakomodir pendekatan pendanaan permodalan pihak ketiga, lembaga keuangan, perbankan, dan pendanaan jangka pendek bagi pembangunan dan pengembangan kewirausahaan. Program kewirausahaan yang dibangun harus diintegrasikan dengan industri primer dan sekunder yang diharapkan dapat terbangun melalui mekanisme penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pemerintah berkewajiban untuk memetakan, mengatur, dan menerapkan kerangka kolaborasi dan integrasi antara ekosistem kewirausahaan dan ekosistem industri berbasis investasi. Salah satu sektor unggulan komparatif Maluku adalah sektor perikanan. Sektor perikanan budidaya Maluku masih belum tergarap oleh terberdayakannya dengan maksimal. Dari total luas potensi lahan budidaya sebesar 159.000
729,29 hektar yang ada, Maluku baru mampu menggarap sekitar 4,4% saja. Pembangunan dan pengembangan sektor industri yang memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif serta berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja lokal dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi salah satu program prioritas pembangunan ekonomi Maluku dan diimplementasikan secara kolaboratif. Daya serap tenaga kerja pastinya akan meningkat jauh lebih besar bila mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan strategi pembangunan industri berbasis klaster, berbasis ekosistem industri, dari hulu sampai dengan hilir, yang juga mencakup semua komponen sarana dan prasarana pendukung klaster seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, tenaga listrik, jalur telekomunikasi, data atau internet, dan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Strategi kebijakan pembangunan dalam penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi di Maluku. Dalam konteks pemerintahan, strategi adalah proses sistematis di mana pihak pemerintah menetapkan tujuan, mendefinisikan prioritas, dan mengembangkan rencana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini melibatkan beberapa elemen kunci seperti penetapan tujuan, keterlibatan pemangku kepentingan, evaluasi, perencanaan, implementasi dan pemantauan, dan evaluasi di mana proses manajemen realisasi manfaat atau benefits realization management menjadi bagian penting di dalam elemen tersebut yang berfungsi untuk memonitor dan mengukur perkembangan target manfaat yang harus tercapai dari proses implementasi strategis. Pendekatan strategis ini membantu pemerintah lokal atau pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara efektif, merespon kebutuhan masyarakat, dan menciptakan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi rakyat. Salah satu tujuan utama dari pembangunan strategis adalah untuk menciptakan iklim dan ekosistem pembangunan yang bersifat progresif atau berkemajuan. Kemajuan tersebut hanya bisa dicapai melalui gerakan kolektif dan kolaboratif antar para pemangku kepentingan pembangunan di Maluku untuk mencapai sasaran strategis yang disepakati bersama dengan mengubah energi dalam organisasi dari potensi laten menjadi kekuatan aktual dan mengatur aset dan sumber daya untuk mendukung gerakan tersebut. Pembangunan harus dapat menyediakan fondasi untuk pertumbuhan di masa depan yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan fokus pada keuntungan jangka pendek dengan investasi yang akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Para wisudawan yang saya hormati dan saya banggakan, setiap tahun di Maluku berbagai universitas kita, perguruan tinggi negeri maupun swasta, menghasilkan ribuan lulusan. Ini berarti muncul ribuan tenaga kerja baru di pasar kerja. Kita punya masalah yang serius, terlalu banyak angkatan kerja yang timbul, sementara lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, sistem dan strategi kebijakan menyerap tenaga kerja lewat program-program pemerintah yang efektif harus dan wajib untuk dilakukan. Kita punya kekuatan sumber daya alam yang tidak bisa tergantikan seperti sumber potensi, sumber perikanan, pertambangan, perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sektor perikanan, pemerintah mesti melakukan hilirisasi sektor perikanan. Maluku tidak harus menjadi penjual raw material atau bahan mentah saja keluar. Kita tidak hanya menjual ikan, rumput laut, udang, cumi dan sebagainya. Tetapi di Maluku harus dibangun industri sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Dan dengan demikian terbuka kesempatan bagi saudara lulusan universitas dari berbagai perguruan tinggi yang ada, termasuk Institut Agama Islam Negeri Ambon, untuk bisa bersaing dan menempati kesempatan-kesempatan kerja tersebut. Dalam konteks penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi di Maluku, kita harus terlebih dahulu menentukan target industri yang mau dituju, kemudian mendefinisikan dan menggambarkan rantai nilai tenaga kerja atau workforce value chain, baik secara umum maupun secara spesifik
per sektor industri yang dituju. Metode IVEDO atau IDEP Zero yang berfokus pada 4 aspek yaitu input, control, output, mechanism dimodifikasi untuk kebutuhan Maluku dan bisa digunakan untuk memetakan rantai nilai tenaga kerja. Metode ini biasa digunakan dalam memetakan proses. Tahapan workforce value chain melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif dan efektif dalam sebuah wilayah maupun organisasi. Beberapa tahapan-tahapan tersebut adalah perencanaan tenaga kerja, analisis kesenjangan atau gap analysis, pengembangan strategi, pembangunan jaringan kolaborasi, akuisisi dan manajemen bakat, keterampilan dan pengetahuan, manajemen kinerja, penetapan tujuan, tinjauan kinerja, umpan balik dan pembinaan. Maluku's Talent and Competencies Development Platform. Kita hidup di era demokratisasi tenaga kerja. Kehadiran platform Gojek dan Grab telah mendisrupsi dan mengubah tatanan dan layanan transportasi dari layanan taksi yang tadinya cenderung bersifat eksklusif dan mahal menjadi layanan yang murah dan dapat diakses oleh banyak pihak dengan fleksibilitas waktu dan tempat. Sama halnya dengan industri perdagangan seperti perdagangan elektronik, alat rumah tangga, pakaian, makanan dan sebagainya yang tadinya hanya bisa diakses oleh sebagian orang yang mampu mencapai tempat penjualan secara fisik. Dengan dukungan platform marketplace sekarang ini, semua orang bisa mengakses dan mendapatkan produk yang mereka inginkan dengan mudah dan lebih nyaman. Begitu juga halnya dengan ketenaga kerjaan. Berbagai jenis pekerjaan yang tadinya harus dilakukan dengan kehadiran fisik di lokasi kerja, sekarang bisa dilakukan dari jarak jauh, secara virtual, dan dalam ruang kenyamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja. Perkembangan pesat di dunia teknologi digital telah memberikan pengaruh besar ke dalam pola kerja dan bentuk interaksi antara pekerja dan pemberi kerja, serta pelaku industri lainnya yang terintegrasi di dalam platform yang sama. Perkembangan teknologi digital juga telah mengakibatkan hilangnya sebagian peluang kerja yang biasanya dilakukan oleh manusia. Kini telah digantikan oleh mesin berbasis teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. McKinsey memperkirakan bahwa 14% dari tenaga kerja global atau sebanyak 375 juta pekerja harus berganti pekerjaan dan atau memperoleh keterampilan baru dalam dekade berikutnya karena otomatisasi dan kecerdasan buatan. Demokratisasi tenaga kerja sebagai dampak dari pesatnya laju perkembangan teknologi digital bisa berdampak negatif bagi Maluku bila kita tidak bisa mengelolanya dengan baik dan benar. Salah satu potensi dampak negatifnya adalah migrasi tenaga kerja kita keluar Maluku akibat peluang pekerjaan yang lebih baik dan atau tidak tersedianya jenis pekerjaan yang sesuai dengan bidang peminatan lulusan perguruan tinggi. Pemerintah memiliki kepentingan strategis dalam memastikan penerapan workforce value chain di dalam penyusunan strategi pembangunannya untuk dapat membangun Maluku's Talent and Competence Platform, platform digital dan database sumber daya manusia Maluku. Dengan berbagai kategori kompetensi, pengetahuan, pengalaman kerja, remunerasi, bahkan sampai dengan aspek karakter dari setiap individu yang ada untuk kemudian digunakan dalam mengantisipasi dampak disrupsi yang diakibatkan oleh transformasi digital sekaligus mempersiapkan masyarakat Maluku dalam beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, khususnya yang terkait dengan pekerjaan mereka. Platform digital sumber daya manusia Maluku idealnya mengadopsi konsep Personalized Learning Interaction Framework dengan dukungan teknologi generatif artificial intelligence atau Gen AI sehingga bisa terbangun interaksi antar siswa dan pengajar, bahkan antar siswa, tutor dan komunitas, serta antar siswa dengan pelaku bisnis dan industri. Dengan demikian, pada akhirnya akan terbangun komunitas progresif di Maluku yang memiliki semangat berbagi dan semangat berkolaborasi yang tinggi dengan daya saing unggulan atau transcendent. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Maluku bisa, harus bisa, dengan kekuatan jaringan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pembangunan Maluku dan lintas industri, bahkan lintas wilayah dan negara, kita bukan hanya bisa membangun strategi kebijakan pembangunan dalam penerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi Maluku, tetapi lebih dari itu, kita bisa menerapkan dalam strategi
dan program kerja yang bersifat inovatif dan menjadi model bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Demikian orasi yang dapat saya sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebijakan.